Semper David Remedium, yang artinya hukum selalu memberikan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, hadirin para pemerhati hukum serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang saya hargai. Perkenalkan, saya Arif Yoga Purnama selaku bicara pertama yang berudukan dari tim pro, hadir untuk menegaskan bahwasanya anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Dewan juri yang terhormat, kita tidak berbicara tentang prosedur teknis yang dapat dinegosiasikan, tetapi tentang keadilan yang selama ini dikubur oleh impunitas. Jika kita membiarkan militer mengadili dirinya sendiri, maka kita sedang menyerahkan hukum kepada mereka yang justru telah melanggarnya. Ini bukan hanya mengabaikan terhadap keadilan, tetapi juga bentuk penyerahan kekuasaan hukum kepada institusi yang seharusnya tunduk kepada hukum, bukan memodifikasi hukum demi kepentingannya sendiri. Dewan juri yang terhormat, militer bukan entitas yang kebal hukum. Militer adalah alat, bukan tuas atas hukum. Dewan juri, sebelum melangkah lebih lanjut, izinkanlah saya mengkualifikasi antara pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat, yaitu jika pelanggaran HAM ringan, pelanggaran ini bersifat tidak sistematis, tidak meluas, dan tidak menimbulkan kerugian besar terhadap hak manapun atau martabat manusia. Sedangkan jika pelanggaran HAM berat adalah perbuatan dengan maksud untuk menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok atau bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat bukan sekedar urusan disiplin internal. Contohnya adalah genosida, penyiksaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan luar biasa yang harus diadili dengan mekanisme luar biasa, bukan ruang sidang tertutup yang lebih mirip ruang rapat internal. Imperatif kategoriskan menegaskan bahwa hukum harus berlaku universal. Jika kita membiarkan pengadilan militer menangani kasus ini, kita mengingkari prinsip keadilan yang seharusnya berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi. Jika sipil yang melanggar HAM berat harus diadili di pengadilan HAM, mengapa militer yang memiliki akses di kekuatan lebih besar justru boleh memiliki pengadilannya sendiri? Dewan juri yang terhormat, argumen kami bukan sekedar opini. Ini adalah mandat konstitusional. Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat 4 dengan jelas menyatakan bahwa penegakan HAM adalah tanggung jawab negara, bukan institusi militer yang memiliki potensi konflik kepentingan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM secara tegas mengamanatkan bahwa kejahatan luar biasa harus diproses melalui pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Bahkan pasal 51 ayat dari undang-undang ini menggarisbawahi bahwa militer tidak boleh mengadili dirinya sendiri. Selain itu, Konvenan Internasional atau ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 menjamin hak tiap individu atas pelanggaran yang independen dan adil, sebuah prinsip yang seharusnya menjadi dasar bagi pengadilan militer maupun sipil dalam setiap kasus pelanggaran HAM. Contoh kasus nyata yaitu Paniai pada tahun 2014 dan pembunuhan Munir pada tahun 2004 menunjukkan pola impunitas sistemik. Ketika pelaku berasal dari militer, hukum menjadi kabur dan berpihak pada pelaku. Dewan juri yang adil dan bijaksana, mari kita lihat realitas sosiologis ketika pelanggaran HAM berat oleh militer tetap disidangkan di pengadilan militer. Yang pertama yaitu korban mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan hak dan kepercayaan terhadap negara yang seharusnya melindungi. Tanpa keadilan, mereka hidup dalam ketakutan, dibungkam oleh sistem, dan dihantui oleh kekerasan yang tak terselesaikan. Yang kedua yaitu kepercayaan publik terhadap hukum perlahan runtuh. Ketika militer mengadilinya sendiri, masyarakat bertanya, apakah keadilan hanya milik mereka yang tidak berseragam? Ketiga, rasa takut terhadap negara kian melekat. Korban yang melihat pelaku kekerasan tetap bebas akan hidup dari bayang-bayang ancaman baru, intervensi, bahkan balas dendam. Namun Dewan Juri yang bijaksana, karena itu kami menawarkan solusi yang konkret berupa mekanisme pengadilan hybrid, yakni penggabungan unsur keadilan sipil dan perspektif militer secara terukur dalam satu sistem yang lebih menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yaitu yang pertama, kami usulkan pembentukan komisi investigasi independen. Komisi ini terdiri dari ahli hukum HAM, perwakilan militer yang berasal dari yang netral, serta lembaga independensi seperti Komnas HAM dan LPSK. Tujuannya jelas, mencegah proses hukum dikendalikan oleh institusi yang berpotensi melindungi pelaku. Yang kedua yaitu kami mendorong pelaksanaan pengadilan HAM dengan akomodasi militer di mana keadilan substantif tidak dikorbankan demi kehormatan korps. Dalam sistem ini ahli militer hadir bukan sebagai hakim melainkan sebagai saksi dan penasihat hukum. Mereka memberi perspektif operasional tanpa mengintervensi putusan. Proses pengadilan persidangan tetap berjalan dengan standar pembuktian beyond reasonable doubt, menjamin tidak ada celah hukum yang bisa membebaskan pelaku tanpa alasan yang sah. Dengan mekanisme ini, Dewan Juri kami dapat memastikan bahwa sistem hukum dapat tetap
tercapai dengan independen tanpa tekanan militer. Sekian, terima kasih, salam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, hadirin para pemerhati hukum serta rekan berpikir kami dari tim pro yang saya hargai. Saya Kansa Azian sebagai pembicara kedua dari tim kontra menegaskan bahwa mosi anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui pengadilan HAM bukan pengadilan militer adalah langkah prematur yang tidak hanya keliru tapi juga berpotensi merusak sistem hukum yang telah dibangun dengan kokoh. Kita tidak bisa sekedar mengubah atau mencabut yurisdiksi pengadilan militer hanya karena dorongan opini publik yang emosional. Kita harus kembali pada prinsip tertib hukum yang mengedepankan kepastian dan stabilitas. Hans Kelsen telah mengajarkan kita bahwa norma hukum yang sah tetap berlaku sampai dicabut secara formal. Selama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer belum diganti atau dicabut, eksistensinya tetap mengikat dan mengatur peradilan terhadap prajurit. Kita tidak bisa sekedar mengabaikan hukum yang berlaku hanya karena desakan luar yang tidak didasarkan pada proses legislasi yang sah. Menarik yurisdiksi peradilan militer ke ranah peradilan HAM sipil tanpa dasar hukum yang jelas hanya akan menciptakan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap asas legalitas dan due process of law. Lebih lanjut, Max Weber dalam teorinya tentang otoritas legal rasional mengingatkan kita bahwa lembaga yang memiliki struktur hierarkis seperti militer membutuhkan otonomi dalam menjaga disiplinnya. Ini bukan soal memberikan ruang untuk impunitas, tapi soal menghormati mekanisme internal yang sudah ada, yang dirancang untuk menanggulangi masalah dengan cara yang sesuai dengan logika dan tanggung jawab kelembagaan militer. Sama seperti profesi dokter yang diatur oleh Majelis Kehormatan, militer juga membutuhkan mekanisme internal untuk menilai pelanggaran sebelum diproses lebih lanjut di luar struktur tersebut. Posisi kami berdiri pada fondasi yang jelas pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tegas menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer baik untuk pelanggaran pidana, militer maupun umum. Hal ini semakin diperkuat dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang belum dicabut. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 106/PUU Strip 13/Tahun 2015 menegaskan reformasi peradilan militer adalah kewenangan pembentuk undang-undang bukan lembaga yudikatif. Maka tidak ada dasar konstitusional untuk menarik yurisdiksi militer ke pengadilan HAM sipil tanpa perubahan hukum yang formal. Mengabaikan asas legalitas hanya akan memicu ketidakpastian hukum yang sangat berbahaya bagi keadilan itu sendiri. Rekan-rekan dari tim pro mungkin akan mencoba mencemarkan kredibilitas peradilan militer dengan tudingan ketidaktransparan dan impunitas. Tapi mari kita lihat bukti yang nyata dan tidak bisa dibantah. Insiden Cebongan tahun 2013, dalam kasus ini ada 11 anggota Kopassus melakukan penyerbuan ke lapas Cebongan dan mengeksekusi 4 tahanan. Meski sempat memunculkan ketakutan tentang impunitas, kenyataannya pelaku diadili secara terbuka oleh Pengadilan Militer 2 Strip 11 Yogyakarta. Sidangnya terbuka untuk umum, dihadiri oleh media dan LSM, dan hasilnya para pelaku dijatuhi hukuman penjara antara 6 hingga 11 tahun. Fakta ini membuktikan bahwa pengadilan militer dapat bekerja secara transparan dan adil ketika ada komitmen politik dan pengawasan publik yang memadai. Maka apabila seluruh yurisdiksi atas pelanggaran HAM berat oleh anggota militer dialihkan ke pengadilan HAM sipil, hal ini justru dapat memperburuk hubungan sipil militer terutama di wilayah-wilayah yang sensitif dan rawan konflik seperti Papua atau Poso. Pelanggaran HAM berat oleh militer tidak selalu mencerminkan kehendak institusi secara keseluruhan, tapi lebih kepada tindakan individu yang seharusnya dihadapi dengan keadilan yang adil. Alih-alih memecah belah hubungan sipil militer, kita justru harus menghindari pendekatan yang bisa menambah ketegangan dan memperburuk kepercayaan publik terhadap militer sebagai penjaga keamanan negara. Oleh karena itu, daripada mencabut seluruh kewenangan peradilan militer mengenai pengadilan pelanggaran HAM berat, kami menawarkan solusi yang lebih adil dan proporsional melalui mekanisme filtering komite hybrid. Komite ini bersifat independen dan tidak berada di bawah TNI manapun maupun Mahkamah Agung. Komite ini terdiri dari 5 unsur militer, yaitu militer aktif, Komnas HAM, akademisi hukum, perwakilan masyarakat sipil, dan kejaksaan. Komite ini tidak memutus perkara tapi berwenang menilai apakah suatu kasus layak ditangani oleh peradilan HAM atau tetap berada di pengadilan militer. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 kriteria, yaitu status keaktifan prajurit, substansi pelanggaran, dan dampak terhadap institusi. Jika terbukti bahwa pelanggaran tersebut tergolong kejahatan HAM berat dan pelaku telah diberhentikan dari dinas aktif, maka kasus dapat dialihkan ke peradilan HAM dan pelaku diproses sebagai warga negara sipil. Sebaliknya, jika pelaku masih aktif dan pelanggaran terjadi dalam kerangka kedinasan, maka pengadilan militer tetap menangani dengan pengawasan publik yang ketat. Kami juga mendorong reformasi Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk memperberat sanksi atas pelanggaran HAM berat dan mewajibkan sidang militer terbuka untuk publik, media, dan LSM. Dengan mekanisme ini kita telah menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi tanpa merusak struktur internal militer yang vital bagi negara. Kami tidak menutup mata terhadap pelanggaran, justru kami memperkuat sistem hukum yang lebih baik, adil, dan konstitusional. Lex specialis dari God Legi Generali, jadi kami menolak mosi ini bukan karena membela pelaku kejahatan, tetapi karena membela prinsip hukum yang sah. Sekian, terima kasih.
Fiat Justitia, ne pereat mundus. Biarkan keadilan ditegakkan agar dunia tidak binasa. Karena hukum yang dibiaskan oleh kepentingan bukanlah hukum, melainkan alat bagi mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Impunitas bukanlah perlindungan, tapi penghancuran untuk demokrasi itu sendiri. Jika hukum tunduk pada kepentingan institusi, maka keadilan hanyalah sebuah ilusi. Dewan juri yang terhormat, debat bukanlah sekedar pertarungan argumen. Debat adalah ujian keberanian dalam mempertanyakan, dalam menghadapi realitas yang tidak sesederhana hitam dan putih. Debat bukan hanya mencari kemenangan, tetapi mencari kebenaran yang sesungguhnya. Memastikan bahwa hukum tetap menjadi benteng terakhir keadilan yang tidak dapat ditawar-menawar. Hari ini Dewan Juri, kita tidak hanya berbicara tentang mekanisme hukum, kita berbicara tentang nasib keadilan dalam sebuah negara hukum. Satu pihak menegaskan bahwasanya pengadilan HAM adalah satu-satunya jalan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sementara pihak lain berpendapat bahwasanya pengadilan militer yang menambahkan mekanisme filtering komite hibrid dapat tetap menjalankan fungsi hukumnya tanpa merusak stabilitas institusi dan juga mekanisme komando. Namun satu hal yang tidak bisa kita lupakan Dewan Juri, bahwa keadilan yang tidak bisa diakses oleh korban bukanlah keadilan, melainkan kompromi yang menguntungkan pelaku. Dewan Juri yang terhormat, hukum tanpa transparansi adalah ilusi, hukum tanpa akuntabilitas adalah lelucon, dan hukum tanpa keadilan hanyalah sekumpulan teks yang kehilangan maknanya. Karena hukum sejati tidak tunduk pada kepentingan individu atau institusi, tapi berdiri tegak untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara. Maka pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat, bukan siapa yang menang, tapi siapa yang mampu memastikan bahwa keadilan tidak lagi menjadi janji kosong. Karena sebuah negara yang gagal menegakkan keadilan bukanlah negara hukum, melainkan negara yang hidup dalam ketidakpastian dan juga dalam ketakutan, yang mana keputusan ada di tangan kalian Dewan Juri. Apakah hukum tetap menjadi benteng bagi keadilan atau sekedar alat bagi mereka yang ingin bersembunyi di balik aturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri? Sehingga di ujung debat ini Dewan Juri, kita tidak sedang mempertanyakan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang berani memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan, bukan sekedar diperdebatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.